Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Lagena Hikmatunur dengan nomor induk mahasiswa 2289220050. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester sejarah tari. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 1. Arti dari sejarah sinkronis adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang, tetapi terbatas pada waktu. Sinkronis juga berasal dari bahasa Yunani, kata syn yang berarti bersamaan dan kronos yang artinya waktu. Sedangkan arti dari sejarah diakronis adalah cara berpikir. Sejarah yang menceritakan sebuah peristiwa yang memanjang dalam waktu namun terbatas dalam ruang lingkup. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Video yang saya tonton yaitu berjudul Tari Badaya, yang menciptakannya yaitu Bapak Profesor Ius Rusliana, SST. Tariannya merupakan jenis tari putri. Bentuk tarinya yaitu kelompok. Berkarakter ladak, memiliki sinopsis yaitu menggambarkan seorang abdi keraton yang sedang menghibur raja. Musik yang digunakan yaitu musik kawitan naik badaya. Busana yang digunakan yaitu apok, sinjang, tutup rasa, sampur, dan sabuk. Dilengkapi dengan aksesoris tusuk konde berbentuk daun, melati, kalung susun, dan gelang. Dan rias yang digunakan adalah rias seladak. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Saya akan mengambil suatu tindakan karena menurut saya mencuri suatu karya orang baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kepentingan sendiri tanpa mendapat izin dari pemilik suatu karya tersebut, itu ada hukumannya buat si pencuri karya. Hal ini disebabkan suatu karya yang telah diciptakan itu dilindungi hak kekayaan intelektualnya oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Tari topeng yang ada di Indonesia yaitu topeng Dayak, topeng Bali, topeng Cirebon, topeng Malang, topeng Reog, dan topeng Ireng. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai topeng Cirebon. Tari topeng Cirebon adalah tari topeng sudah ada sejak abad ke-10 Masehi. Tarian ini kemudian berkembang pada abad ke-10 hingga ke-16 Masehi. Saat itu adalah masa pemerintahan Prabu Panji Dewa. Beliau adalah Raja Jenggala yang ada di Jawa Timur. Lalu seiring berjalannya waktu, tari topeng mulai menyebar ke beberapa daerah yang ada di Jawa Barat. Salah satunya adalah daerah Cirebon. Ketika tari topeng hadir di daerah Cirebon, tarian ini kemudian berbaur atau menyatu dengan kesenian daerah. Sehingga hal tersebut menciptakan sebuah tarian yang khas dan unik. Tari ini mempunyai makna, simbol, dan juga filosofi tertentu. Mulai dari percintaan, kepemimpinan, dan juga kebijaksanaan. Dalam pertunjukannya, makna-makna tersebut akan disampaikan kepada para penonton supaya lebih mudah dimengerti dan bisa diambil sebagai pelajaran dari tari topeng. Jika merujuk pada cerita yang beredar di masyarakat, Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga sempat menggunakan tari topeng sebagai media dakwah. Keduanya menyebarkan agama Islam menggunakan tarian ini. Tak hanya itu, mereka juga menggunakan tarian topeng sebagai media hiburan di lingkungan keraton. Tari ini juga menjadi pedoman dan dasar dari terbentuknya tarian lain seperti tari topeng Panji, tari topeng Rumyang, tari topeng Kelana, dan lainnya. Jumlah topeng digunakan pada tarian ini biasanya disebut sebagai pancawanda, sebab umumnya topeng yang digunakan pada tari topeng berjumlah 5 topeng. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5. Badaya Ketawang memiliki gerakan kapang-kapang di mana tangan berada di samping dan jari-jarinya membentuk posisi ngiting. Dengan gerakan gemulai, para penari mulai bergerak mengambil posisi sembahan yang melambangkan manusia harus menghormati Tuhan sebagai Sang Pencipta dan melakukan sembahan jengkeng kepada Sultan sebagai penguasa keraton. Lalu setelah itu, para penari berdiri dan mulai melakukan posisi
mendak dan mulai lengek sambil menari secara pelan dan sambil bergerak melakukan trisik. Seringkali posisi mereka bergantian sesuai gerak dan formasi yang telah ditetapkan, misalnya saja dari formasi rakit awitan berubah menjadi rakit ajeng-ajengan, lalu setelah itu berubah menjadi rakit iring-iringan, atau kadang-kadang membentuk formasi rakit tigo-tigo. Kadang-kadang mereka melakukan gerak ombak banyu pada pertunjukannya. Tari Badaya Ketawang diiringi oleh iringan musik gending ketawang gede dengan nada pelog. Instrumen yang digunakan diantaranya adalah ketuk, kenong, gong, kendang, dan kemanak. Dalam tari Badaya Ketawang ini dibagi menjadi 3 babak dalam kurung adegan. Di tengah tari nada gending berganti menjadi slendro selama 2 kali. Setelah itu nada gending kembali lagi ke nada pelog hingga tarian berakhir. Selain diiringi oleh musik gending, tari Badaya Ketawang diiringi oleh tembang, lagu yang menggambarkan curahan hati Kanjeng Ratu Kidul kepada sang raja. Pada bagian pertama tarian diiringi dengan tembang Durma, kemudian dilanjutkan dengan Ratna Mulia. Pada saat penari masuk kembali ke dalam Ageng Prabayusuyasa, instrumen musik ditambahkan dengan gambang, rebab, gender, dan suling untuk menambah keselarasan suasana. Jumlah penari Bedaya Ketawang adalah 9 penari bedaya sesuai jumlah Wali Songo. 1. Batak, yang artinya simbol akal pikiran setiap jiwa manusia. Endel, yang artinya perwujudan dari nafsu yang timbul dari hati. 3. Daga, yang artinya perwujudan dada pada manusia dalam kurung tempat pengendalian diri. Yang keempat, Jangga, yang artinya perwujudan leher manusia. Yang kelima, Apit Ngajeng, yang artinya perwujudan lengan kanan manusia. Yang keenam, Apit Wingking, yang artinya perwujudan dengan kiri manusia. Yang ketujuh, Endel Wedalan Ngajeng, yang artinya perwujudan tungkai kanan manusia. Yang delapan, Endel Wedalan Wingking, yang artinya perwujudan tungkai kiri manusia. Yang kesembilan, Buntil, yang artinya perwujudan alat kelamin manusia. Pola lantai dari tari Bedaya Ketawang menggunakan pola lantai gawang monitor mabur, gawang jejer wayang, gawang urut kacang, gawang kalajengking, gawang perang, dan gawang 3-3. Segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.